Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti itu untuk orang banyak? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga diperbuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Menyerahkan dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kisah tentang Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan yang cukup memberi makan 5.000 orang, bahkan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Itu adalah satu mujizat yang begitu spektakuler, mujizat yang begitu luar biasa, dan akibat dari mujizat itu adalah banyak orang yang datang mencari Yesus dan mau mengikut Yesus. Dalam kisah ini ada satu hal yang menarik di sini. Kalau kita melihat bahwa ketika 5 roti dan 2 ekor ikan itu yang dimiliki oleh seorang anak kecil itu diberikan kepada Yesus, maka ada sesuatu yang terjadi di sana. Ada mujizat Tuhan yang terjadi di sana. Ketika 5 roti dan 2 ekor ikan itu masih berada di tangan anak kecil ini, tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi ketika 5 roti dan 2 ekor ikan ini diserahkan dalam tangan Tuhan, maka Yesus membuat sesuatu yang luar biasa terjadi di sana. Anak itu yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan, tentu dia juga bisa makan dan menjadi kenyang. 5.000 orang, bahkan belum termasuk perempuan dan anak-anak, mereka juga makan dan menjadi kenyang, dan di kisah itu bahkan tersisa 12 bakul. Dan bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Pada bagian ini ada pelajaran rohani yang dapat kita belajar daripadanya. Pelajaran pertama bahwa hal kecil yang kurang berarti bisa menjadi berkat yang begitu indah bagi banyak orang ketika itu dengan rela diserahkan dalam tangan Tuhan. Hal ini berarti bahwa segala potensi sekecil apapun, karunia atau talenta sekecil apapun yang kita punya di dalam diri kita, ketika kita menyerahkannya di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan dapat mengubahnya, menggunakan semua potensi yang kecil sekalipun dalam diri kita, mengubah menjadi sesuatu yang berguna, yang besar bagi pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi yang kedua, kebenaran rohani yang bisa kita belajar dari sini, bahwa melalui kejadian ini Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia sanggup memenuhi kebutuhan orang banyak dengan sumber daya yang tampak kecil dan tak berarti. Artinya bahwa di tangan Tuhan 5 roti dan 2 ekor ikan yang kecil itu bisa cukup untuk memberi makan begitu banyak orang. Dan itu berarti bahwa apapun yang ada pada diri kita, dalam hidup kita, yang kecil sekalipun, Tuhan bisa menggunakannya, Tuhan bisa memberkatinya, sehingga itu juga bisa berguna bagi kita dan bagi banyak orang. Di tangan Yesus 5 roti dan 2 ekor ikan dari seorang anak kecil dapat memberkati banyak orang secara berlimpah. Maka jangan ragu akan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Jika kita menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan, maka yang tak berarti akan menjadi berarti, yang kecil dan sedikit akan menjadi cukup. Ada satu artikel yang saya baca dengan kata-kata yang begitu menarik, saya ingin sharing bagi kita. Baseball di tanganku berharga 60.000. Baseball di tangan Mark McGwire berharga 19 juta dolar, tergantung pada tangan siapa. Raket tenis di tanganku mungkin tak ada gunanya. Raket tenis di tangan Venus Williams menghasilkan kemenangan dalam kejuaraan dunia, tergantung di tangan siapa. Tongkat kayu di tanganku dapat menghalau binatang buas. Tongkat kayu di tangan Musa dapat membelah lautan luas, tergantung di tangan siapa. Umban di tanganku hanyalah merupakan mainan anak-anak. Umban di tangan Daud merupakan senjata yang dahsyat, tergantung di tangan siapa. 5 roti dan 2 ikan dalam tanganku adalah fillet of fish McDonald. 5 roti dan 2
ikan di tangan Yesus dapat memberi makan 5.000 orang, tergantung di tangan siapa. Paku di tanganku berguna untuk memasang hiasan dinding. Paku di tangan Yesus Kristus menghasilkan keselamatan bagi manusia berdosa, tergantung di tangan siapa. Segala sesuatu tergantung di tangan siapa. Di tangan Allah, sesuatu yang kecil dan nampak tidak berarti dapat berdampak besar dan menjadi berarti. Saudara yang terkasih, melihat semua ini, maka pertanyaannya bagi kita bahwa sudahkah kita menyerahkan segala sesuatu, bahkan terlebih hidup kita di dalam tangan Tuhan? Ingat bahwa saat kita menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan, maka yang tidak berarti bisa menjadi berarti, yang kecil bisa menjadi cukup untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami belajar untuk menyerahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Dan ketika sesuatu kami serahkan dalam tangan Tuhan, kami akan melihat sesuatu yang besar, yang mulia, yang indah, yang Tuhan kerjakan. Dan itu bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.